Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Kamis ya. Selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Anda silakan bergabung bersama kami dalam obrolan membaca berita di balik berita. Jadi kita bacain berita-berita dari berbagai media dan kemudian kita bantu Anda memahami konteksnya, kemudian kita bantu kalau ada insight-nya, kita bantu insight-nya gitu. Dan Anda juga boleh nimbrung, tapi menimbrungnya sementara melalui komentar-komentar. Terima kasih untuk komentar-komentar Anda semua. Dan seperti biasa, saya Hirs bin Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini bersama dengan update-update ya Mas Hersu yang terbaru begitu dan juga yang lama kita mungkin akan singgung lagi juga. Ya, update-nya masih tetap terus tentang Brigadir Yosua dan Sambo ya gitu. Sambo Gate atau skandal Sambo bisa kita sebut begitu ya nanti, karena one day ini menurut saya akan menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan bangsa kita ini, terutama ke lembaga kepolisian. Orang akan mencatat itu. Saya tidak tahu kalau dulu ada istilah misalnya orang nyebut Jokowi efek atau apa gitu. Saya menyebut sekarang ini sementara ini skandal Sambo atau Sambo Gate gitu ya, dan kita tidak tahu akan kemana arahnya dari Sambo ini ya, karena saya kira soal Sambonya itu relatif sudah selesai, tetapi justru diskusi publik sekarang berkaitan dengan lembaga kepolisian itu sendiri kan gitu ya, yang sekarang terjadi. Dan kita berharap justru sebenarnya skandal ini jadikan momentum tidak hanya internal kepolisian tapi juga bangsa kita kembali untuk mulai memikirkan secara serius seperti apa sih lembaga kepolisian ini, karena bagaimanapun juga saya sering juga diskusi dengan Bung Rocky Gerung, kita berdua selalu mengambil patronnya itu adalah Scotland Yard, pasukan polisinya di Inggris, yang di sana orang Inggris bahkan sampai ekstrimnya bilang nggak ada perdana menteri, nggak ada pemerintahan, nggak apa-apa, yang penting tetap ada Scotland Yard. Kita tentu mimpi seperti itu ya, nanti tidak ada kepolisian, tetapi tidak ada pemerintahan, boleh berganti-ganti, boleh itu pemerintahnya itu autopilot atau too many pilot, nggak apa-apa, yang penting tetap ada kepolisian, gitu yang kita harapkan ya Mbak ya. Tapi kita sedih kan, kemarin ada video beredar ketika ada rombongan polisi lewat, kemudian orang berteriak Sambo gitu. Jadi sekarang ini lembaga kepolisian itu di mata publik identik dengan Sambo, dan kalau identik dengan Sambo itu identik dengan semua hal-hal yang buruk. Ya, ada seorang jenderal membunuh sendiri ajudannya, merekayasa penyidikan, kemudian terus sampai merusak barang bukti. Dan saya juga kemarin ada yang nyebut, tapi kan ini soal kehormatan. Ini karena dia pernah besar di Sulawesi Selatan, dia ini semacam siri gitu namanya, karena kehormatan istrinya dibunuh. Saya kemudian dengar penjelasan dari teman yang berasal dari Sulawesi Selatan begini, Mas Hersu, kalau siri itu beda. Kalau siri itu ya nggak bohong, nggak nipu. Dan kedua, biasanya orang itu kalau siri kemudian kehormatannya tersinggung, dia akan bunuh orang itu dan dia menyerahkan diri. Dia nggak kabur, apalagi merekayasa kasus gitu loh Mbak. Nah ini perlu secara antropologi betul, kita perlu memahami, jangan kemudian juga misalnya ini karena pengaruh Sulawesi Selatan kemudian ini budaya siri. Enggak, ternyata siri tidak seperti itu. Siri itu ciri laki-laki gentleman gitu ya. Meskipun tetap ada nilai negatifnya, sama juga dengan carok saya kira ya di Madura gitu kan, itu konteksnya membela kehormatan, tapi dalam banyak kasus kemudian itu menjadi negatif. Jadi clear ya, jangan lagi, terutama saya minta disebut di depan saya atau di depan orang yang paham dengan culture Sulawesi Selatan bahwa apa yang dilakukan oleh Sambo ini sebagai perwujudan siri. Ini bukan siri, ini perbuatan seorang pengecut yang mereka membunuh anak buahnya dan kemudian merekayasa peristiwanya dan kemudian merusak lembaga kepolisian. Itu yang Mbak Agi, ini penting kita kemukakan sejak awal. Iya betul Mas Hersu, ini menjadi perdebatan ya, saya lihat itu di medsos itu ramai sekali soal siri ini begitu, tapi terus kemudian saya juga melihat dari orang yang menjelaskan gitu ya, saya berasal dari Sulawesi Selatan dan tidak seperti itu budayanya, karena kalau seandainya siri itu tidak mungkin dia menyuruh orang lain dan kemudian menanggung dosanya kepada orang lain, apalagi orang lain itu adalah orang yang lemah gitu, dan itu bukan karakter seorang pimpinan saya rasa, karena kalau seorang pimpinan itu justru apabila ada anak buahnya yang salah, itu yang salah adalah komandannya juga begitu. Apabila kesalahan dari anak buah ini terus kemudian akibat dari pendidikan dari dia yang memang kurang baik, dia justru akan mengambil alih
tanggung jawab gitu. Itu adalah kesalahan saya begitu. Apa yang dilakukan oleh anak buah itu adalah kesalahan saya. Tapi yang dilakukan oleh Sambo ini kan justru sangat bertolak belakang dengan hal tersebut gitu. Dia justru menimpakan perbuatannya kepada orang lain, terus kemudian dendamnya dia yang dendam tapi dia suruh orang lain untuk mengeksekusi dan kemudian timpakan dosa kepada orang lain, dan dia maunya orang lain itu dengan dia membayar, orang lain itu mau menanggung dengan masuk ke bui sementara dia bebas. Kan skenario sebelumnya seperti itu. Nah, itu tentu itu adalah karakter apa yang diperlihatkan oleh Sambo ini juga tidak mewakili karakter dari orang Tanah Toraja misalnya, atau mewakili karakter orang Sulawesi Selatan, tentu tidak. Ini karakter yang terbentuk oleh dirinya sendiri begitu ya. Orang ini kan terbentuk karakternya berdasarkan apa yang dia perbuat sehari-hari, menjadi habit, kemudian dia menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Kalau kita lihat hal seperti ini mungkin barangkali betapa mudahnya dia ingin meloloskan diri. Kalau saya rasa ini sudah berkali-kali begitu ya, sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Bayangkan dia berbela-sungkawa di hadapan orang banyak, dia tetap tegas gitu ya dengan seragamnya, kemudian dia mengatakan bahwa saya memaafkan orang-orang yang menzolimi saya memaafkan orang-orang yang berbuat ini kepada keluarga saya, padahal dia sendiri yang berbuat kepada orang lain gitu. Nah, orang yang bisa seperti ini adalah orang yang saya rasa sih pernah melakukannya atau terbiasa melakukannya begitu. Nah, mumpung itu Mbak ya, saya khawatir ini kebetulan ada seorang teman ya, seorang teman dokter mengingatkan, Mas Yasu perlu diantisipasi karena kelihatan ciri-cirinya Ferdy Sambo itu bisa aja nanti dialihkan dia ini seorang psikopat gitu ya. Dan kalau psikopat kata dia ini nanti bisa nggak kena hukuman gitu loh. Ya itu yang saya diingatkan oleh seorang teman dokter. Coba saya cari ya, kebetulan Anda tadi nyinggung begitu tadi. Ada ini menurut saya menarik ini karena antisipatif ya. Dia menyebutkan ini ya, dia bilang begini nih, ada yang menarik ya dengan narasi yang menggiring seolah Ferdy Sambo itu psikopat. Ini saya bacakan begitu ya Mbak ya. Apakah ini akan jadi argumen pembebas dari hukuman? Jika demikian akan menarik karena kalau psikopat bebas dari tanggung jawab hukum, maka satu, pelaku KDRT tidak bisa dihukum. Kedua, akan banyak kejahatan ekstrim yang tidak bisa dihukum. Tapi dalam konteks Ferdy Sambo ini tentu akan lucu melihat bagaimana institusi sebesar Polri ternyata dipimpin psikopat, kata dia gitu. Nah, soal tanggung jawab ini saya bacakan sekali nih, seorang dokter ini yang mengirim saya tentang tanggung jawab hukum psikopat sebenarnya sudah lama jadi perdebatan. Di negara yang etik bernegaranya cukup mapan seperti Amerika, hal ini tetap masih dalam perdebatan dan psikopat tetap tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan kriminal. Saya khawatir di Indonesia hal semacam itu hanya akan jadi permainan. Dalam tanda petik dia menyebut gitu, apalagi jika kalangan kampus lack of knowledge atau pura-pura tidak tahu. Ini penting saya kira ya kita bahas soal ini karena memang betul saya ingat sekali ketika Pak Ferdy Sambo pertama kali mendatangi Bareskrim ya waktu menjalani pemeriksaan, kan dia menyatakan gitu, dia sudah memaafkan terlepas apa yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap keluarganya. Ini sama sekali nggak ada ekspresi sudah membunuh orang dengan cara yang keji seperti itu mereka ya, dan wajahnya kelihatannya santai-santai. Jadi ini kelihatan sebagai aktor watak gitu ya yang layak dapat Oscar gitu ya. Iya Mas Ersu, dan kemudian ini mungkin dia berusaha mengecoh ya orang-orang di sekelilingnya. Ini kenyataan ini kan kemudian ditangkap oleh media yang melakukan investigasi ya. Sebenarnya sudah banyak media ini melaporkan hal ini, tapi kita perlu lihat lagi. Misalnya 5 jam sesudah dia melakukan pembunuhan tersebut, pada hari yang sama tanggal 8 Juli tersebut dia menemui Kapolri. Dan kemudian dia menangis-nangis di depan Kapolri begitu kan. Kemudian dia merekayasa dengan dia berencana untuk memanggil Kompolnas, kemudian dia memanggil LPSK, dan kemudian dia juga menangis-nangis di hadapan mereka begitu. Jadi ini kan rekayasanya betul-betul dia ini selain pengecut, dia juga seorang pemain sandiwara yang ulung begitu. Walaupun dia lupa bahwa orang yang dia hadapi itu adalah orang-orang pandai juga begitu. Itu mungkin miss ya. Kadang-kadang orang kalau terlalu sombong kan dia menganggap dirinya itu adalah yang paling pandai. Apalagi dalam hal ini Sambo ini memang terlihat dari karirnya dia melesat begitulah ya. Nah, saya rasa ini ada di dalam dirinya juga bahwa hanya orang-orang pandai, orang-orang cerdas yang bisa melesat dengan karir yang luar biasa seperti itu. Dia mungkin juga tidak sadar. Bukan hanya pandai. Kenapa? Kalau Al-Qurannya pandai dan bagus itu kan biasanya lulusan begini lulusan Adi Makayasa gitu.
Biasanya orang, Iya, tapi betul. tidak semua kan yang lulusan Adi Makayasa sampai puncak, karena kadang-kadang mereka tidak Iya. cerdik, cerdik dan Mhm. kemudian ada yang culas juga, jadi Iya iya menempuh iya. berbagai cara. Jadi kan ada bercanda-bercandaan gitu. Jadi kalau di pemerintahan itu pangkat seseorang atau jabatan itu tergantung Mhm. garis tangan, yang kedua campur tangan. Karena ada juga yang begitu-begitu. Iya. Ya, itulah yang tidak disadari oleh Sambo saya rasa. Orang kalau sudah terlalu sombong seperti itu sih Mas Hersu. Seperti misalnya dia memanggil LPSK. LPSK ini adalah juga orang-orang yang khusus yang ada di dalamnya. Selain dia sudah terseleksi, dia juga mendapatkan pendidikan khusus soal HAM, soal berbagai macam lah begitu ya. Nah, dia panggil, dia nangis-nangis, ya tentu mereka curiga begitu kan. Nah, ini orang sebenarnya Sambo ini adalah orang yang merasa dirinya besar, mendapatkan jabatan besar, tapi kalau kita melihat itu cara berpikirnya itu kecil itu Mas Hersu. Karena dia begitu merendahkan orang-orang di sekelilingnya seolah-olah semuanya akan mempercayai dia. Jadi dia menggampangkan. Ternyata dari sejak awal orang sudah curiga semuanya begitu. Nah, ini kalau kembali kepada tadi ya, ini Sambo memang apalagi ya Mas Hersu, satu lagi nih, dia mungkin tidak menyadari bahwa melesatnya karir dia itu adalah juga adanya orang di sekeliling dia yang mungkin memiliki program atau memiliki target tertentu bahwa Sambo ini nanti akan dijadikan sesuatu begitu ya. Nah, kan kita sebagai wartawan Mas Hersu juga kita pernah memperbincangkan ini, teman-teman juga begitu ya di komunitas wartawan kita itu banyak yang mengatakan bahwa Sambo ini memang ditarget untuk menjadi Kapolri nantinya begitu kan. Nah, Diproyeksikan Kapolri ya, diproyeksikan. diproyeksikan Ya. demikian Ini begitu. rating dia kan Akpol 94 gitu ya. Sementara Kapolri sekarang 91. Dan sudah ada dua Mhm. presiden sebelumnya Kapolri di era Presiden Jokowi ya. Yang penting dicatat itu Iya, lompat angkatan. Yang pertama Tito ya, Tito Karnavian iya. juga lompat Mhm. angkatan. Dia angkatan 87 melompat di angkatan-angkatan sebelumnya. Kemudian dari Tito sebentar ke Idam Aziz, dari Idam Aziz itu kemudian lompat lagi ke Idam Aziz kan langsung 1 tahun di bawah dari Pak Tito, Mhm. 88 kalau seingat saya. Tapi kemudian langsung lompat ke 91, yakni Listio Sigit. Nah, kemungkinan Mhm. dengan posisi sekarang Sambo sebagai divisi Propam itu dan dia rating 94, ini Mhm. tracknya akan mengikuti Listio. Nah, kalau kita lihat posisinya Sambo itu kan kepala divisi Propam, ini persis loh tracknya seperti yang dilalui oleh Idam Aziz maupun oleh Listio Sigit, hanya anunya beda sedikit ada modifikasi gitu ya. Kalau Mhm. kalau Idam Aziz itu kan dari kepala divisi Propam kemudian menjadi Kapolda Metro Mhm. Jaya, dari Kapolda Metro Jaya kemudian menjadi kepala Bareskrim, dari Bareskrim kemudian jadi Kapolri gitu ya. Walaupun dia Mhm. karena angkatannya di bawah Tito, jadi dia cuma 1 tahun lah dia menjadi Kapolri. Nah, Listio Sigit beda, dia dari ajudannya Pak Jokowi ke Kapolda Banten, dari Kapolda Banten kepala divisi Propam, dari Iya. divisi Propam langsung ke Kabareskrim dan kemudian menjadi Mhm. Kapolri. Saya kemungkinan track yang sama juga bisa begitu sih terjadi pada Sambo misalnya, apakah dia kemudian dari kepala divisi Propam terus kemudian Polda Metro Jaya, Kabareskrim dan kemudian Kapolri, itu bisa saja Iya. terjadi gitu. Nah, tetapi kan sekarang Mhm. semuanya sudah berantakan gitu ya soal ini, soal dia saya kira sudah selesai sebagai Polri, bahkan Mhm. ancaman hukumannya kan sangat berat ya, hukuman mati, terus kemudian juga atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tapi saya kira kalau lihat ini Mhm. kasus ini menjadi perhatian nasional dan kemudian Mhm. polisian juga saya kira perlu bersih-bersih, perlu menunjukkan Mhm. mereka bahwa mereka serius membersihkan ini, saya kira pasti tuntutannya akan maksimal gitu ya. Tergantung bagaimana nanti hakim memutuskan itu dalam kasus ini, Mbak. Iya iya betul Mas Hersu. Jadi makanya ini harus kita kawal semuanya ya. Baik selain polisi juga menjanjikan akan terang benderang, Pak Jokowi juga mengatakan ini harus sejelas-jelasnya, begitu. Dan tekanan dari publik itu sangat berpengaruh. Karena menurut Kamarudin Simanjuntak ini masih ada yang dari kelompok Sambo atau loyalis Sambo di kepolisian yang masih ada, begitu itu masih tidak dia menyebutnya tidak ikhlas begitu ya untuk menerapkan 340 ini. Kemarin Kamarudin mengatakan demikian misalnya. Pasal 340 itu pasti disertai motif.
Kan sampai sekarang belum jelas, motifnya belum diungkapkan ya. Tapi dalam hal ini polisi belum ikhlas dia dengan pasal 340. Lalu nanti biar yang terbukti 338. Maksudnya ketika di pengadilan. Ya, Maka ya. motifnya 338 ini pembunuhan disembunyikan. ya. Kalau 340 Betul. pembunuhan berencana, 339 pembunuhan biasa. 338 ya. Ya, 338 pembunuhan biasa, dan junto 55 dan 54 penyertaan. Dan kita tahu dalam hukum yang diterapkan itu pada Ferdi Sambo, khusus Ferdi Sambo, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto 55 dan 56 gitu. Jadi 6. ini biasanya pasal berlapis, dan nanti bisa saja hakim itu ternyata memutuskan untuk yang subsidiar saja, berarti kena pembunuhan biasa. Betul. Nah, inilah yang dicurigai oleh Kamarudin begitu. Dia mengatakan bahwa dia menyinggung rencana besar saat sidang Ferdi Sambo. Nah, rencana besar ini dia sebutkan sebagai itu tadi. Lalu nanti biar yang terbukti 338, maka motifnya disembunyikan agar menjadi pembunuhan biasa tanpa motif. Arahnya ke 338 atau 351 ayat 3. Nah, 351 yang dia maksud dengan ayat 3 ini adalah isinya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itulah yang dia khawatirkan begitu. Dengan tidak jelasnya motif dijelaskan dari awal, maka nanti motif itu ketika muncul di persidangan akan bisa bergulir kepada pasal yang lain sehingga hukumannya menjadi lebih ringan begitu. Ya, oke. Karena saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa soal motif ini penting, termasuk tadi juga kekhawatiran misalnya orang dianggap karena psikopat atau karena dia kelainan jiwa gitu, kemudian dia bisa dibebaskan, bisa juga Mbak skenario ini yang muncul. Tetapi mumpung kita ngomongin motif, itu kelihatannya kita mesti balik lagi ngurutnya itu dari peristiwa di Magelang, gitu ya Mbak ya. Kalau mulai ngomong motif, karena dari situ sebenarnya kita kemudian bisa mulai memilah-milah gitu apa sebenarnya yang sebut terjadi. Dan kemarin kalau tidak salah ada viewer dari off the record gitu yang mengirim email khusus kepada kita, yang mengirim foto-foto dari mana di foto ini, Google Street View ya Mbak, atau dari mana nih fotonya? Iya, Google Street View. Itu berasal dari, saya rasa ini bukan nama yang sebenarnya ya, jadi kita bisa sebutkan saja ini berasal dari bapak atau ibu begitu ya, Bujang Juaro begitu. Dan dia mengatakan bahwa kalau Bujang ini Bujang Juaro, nah ini orang-orang Sumatera Barat ini biar namanya ya, bisa aja kita nggak tahu apakah betul gitu ya. Iya, bisa saja bukan dari sana tapi memakai nama tersebut ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan foto ini begitu, dan dia ingin kita mengetahui ini dan kemudian membahasnya Mas Ersu. Mungkin foto ini bisa kita perlihatkan ya kepada pemirsa off the record. Jadi ini foto, di situ ada polisi sepertinya, ada patwal begitulah ya. Terus kemudian di belakang itu ada mobil hitam-hitam gitu, MPV yang apa namanya, yang kita sebut dengan mobil-mobil mewah tersebut, yang pada rekaman CCTV yang kemudian sudah muncul di media itu persis seperti yang tampak di foto ini begitu ya. Dan kemudian pada foto ini tampak di kejauhan itu seperti seseorang berbaju putih begitu ya, yang kalau kita zoom mungkin celananya juga mirip dengan celana dari Brigadir Yosua ketika dia tewas. Kan saat ini sudah diketahui sebetulnya ya oleh media, sudah diinvestigasi walaupun belum ada pengumuman dari polisi dia pakai baju apa, tapi media yang menginvestigasi sudah tahu bahwa dia tewas dengan memakai baju yang sama, yaitu atasan kemeja putih, kemeja atau kaos putih begitu ya, dan kemudian celananya adalah celana jeans warna biru begitu. Dan di sini fotonya seperti itu. Kalau melihat posisinya, ini adalah ada di kediaman rumah singgah dari Ferdi Sambo tersebut yang ada di Cempaka Residen di Magelang. Dan kemudian kalau kita zoom lagi, posisinya memang seolah-olah orang tersebut dengan posisi tangan di belakang, seolah-olah seperti mungkin diikat atau diborgol begitu ya, dan ada polisi di tengahnya, tapi tentu tidak ada terlihat bahwa borgolnya atau apa, kita tidak melihat sama sekali, dan kita juga tidak bisa melihat wajahnya apakah ini benar adalah Yosua atau bukan. Dan di sebelahnya hanya samar-samar tampak itu adalah seragam polisi begitu ya Mas Ersu begitu. Jadi kita pun tidak bisa mengonfirmasikannya ini kepada Mas Bujang Juaro begitu ya. Dan kemudian juga ini belum foto ini kita juga tidak tahu apakah ini foto asli ataukah foto tidak atau tidak asli begitu ya. Juga belum ada rilis dari kepolisian begitu. Jadi sementara ini mungkin kita bisa
menjadi salah satu referensi mungkin ya Mas Herssu. Tapi Mungkin kalau suatu saat tanggalnya, ini akan. kelihatannya tanggal 20 Mei itu ya Mbak ya tanggalnya ya. Iya, dia menyatakan begini, untuk tambahan bahan analisis saya sertakan perkiraan koordinat lokasi foto tersebut di Google Street View edisi Mei 2022 Mertoyudan. Nah, Mertoyudan ini kan daerah tempat adanya Cempaka Residen. Nah, mungkin edisi Mei 2022 ini adalah street view-nya ya, karena di sini ada 2 foto. Yang di bawah adalah street view, kemudian yang di atas ini tampaknya adalah sebuah foto gitu. Foto on the spot pada saat kejadian tersebut begitu. Oke, Nah, ya. kalau melihat ini ya Mas Herssu, dan kemudian kita lihat investigasi dari majalah Tempo, memang dia mendapatkan informasi dari Polres setempat di Mertoyudan tersebut, di kota Magelang tersebut, bahwa ini memang baru pertama kalinya keluarga Ferdy Sambo itu pulang ke Jakarta dengan jalan darat mengendarai mobil dan kemudian minta patwal. Ternyata demikian kejadiannya. Dia ada termasuk PJU yaitu pejabat utama di Mabes Polri sehingga memiliki hak mungkin ya untuk mendapatkan ya privilege semacam itu ya untuk mendapatkan Ferdy patwal. Sambonya loh tapi ya, yang punya Ferdy privilege Sambonya. bukan anak dan istrinya kan. Iya betul, tapi kan terkadang seperti ini juga melekat pada keluarganya ya, begitu. Dan kemudian ini dikatakan demikian. Jadi sebelumnya itu memang mereka misalnya berombongan seperti ini mereka tidak minta pengawalan. Nah ini juga ini baru pertama kalinya terjadi mereka minta pengawalan dan itu pulang ke Jakarta. Nah ini tentu kalau kata Mas Herssu ini ada hubungannya dengan kalau kita melihat di Magelang ini tentu ada hubungannya dengan itu tadi rentetan kejadian gitu, rentetan kejadian di mana sekarang ini semakin terbuka nih Mas Herssu. Jadi bahwa ternyata Kuat ini perannya memang besar sekali dalam hal ini begitu ya. Mungkin pemirsa off the record kadang-kadang ya? suka agak Kuat Ma'ruf. Iya, Kuat Ma'ruf sebagai sopir, ART dan sekaligus sopir. Betul. Dalam hal ini ada 2 ART yaitu yang satu bernama Susi yang perempuan, tapi dia sama sekali tidak masuk ke dalam skenario ini. Jadi hanya Kuat Ma'ruf. Kenapa besar Kuat Ma'ruf? Karena seperti diceritakan Mas Herssu kemarin bahwa pada mereka pergi ke Magelang ke tanggal 2, kemudian pada tanggal 3 ada kejadian di mana Ibu Putri dekat dengan Yosua gitu dan kemudian dipergoki begitu di ruang tengah itu oleh Kuat Ma'ruf. Ya, begitu kan. Lah, gitu. Terus, ya kira-kira ya, duduk berdua dalam posisi betul, mungkin ya. Iya, sesuatu yang intim mungkin ya, sehingga Kuat Ma'ruf ini marah. Terus kemudian ada perayaan anniversary atau ulang tahun perkawinan yang ini masih simpang siur antara tanggal 6 dan tanggal 7. Tapi kalau saya melihat kronologis ceritanya, kemungkinan besar ini adalah tanggal 6. Wedding anniversary-nya ini. Karena pada tanggal tersebut kemudian terjadi pertengkaran. Pertengkarannya ini kurang lebih juga dipicu oleh adanya kejadian tanggal 3 tersebut. Gara-gara pertengkaran ini, maka kemudian esoknya Ferdy Sambo itu memutuskan untuk pulang ke Jakarta lebih dulu, meninggalkan keluarganya, dia pulang ke Jakarta bersama Bribka Deden atau apa pangkatnya saya kurang jelas ya, masih brigadir ataukah sudah Bribka, tapi Deden ini yang sebelumnya disebut suka mengancam Yosua tersebut, ternyata dia pulang lebih dulu bersama Ferdy Sambo. Dan kemudian pada hari itu juga pada tanggal 7 itu yang terjadi kejadian yang lebih besar lagi begitu. Jadi ternyata Putri dan juga Yosua ini terpergoki berada di kamar begitu ya, dan kemudian Kuat ini marah itu setelah Ferdy Sambo berada di Jakarta begitu. Jadi posisinya memang tidak ada di Magelang lagi, dan kemudian pada saat itu posisi Ricky Rizal dan juga Barada E itu sedang berada di sekolah dari anak laki-lakinya yang ada di Taruna Nusantara untuk mengirimkan makanan. Jadi sehingga karena sepi lah ya, rumah itu sepi berarti ya. Sepi rumah tersebut, jadi hanya ada Kuat, Susi, kemudian Ibu Putri, dan kemudian juga Brigadir Yosua. Dikatakan bahwa pada saat itu alibinya menurut Baradae yang diceritakan oleh Diolipa, posisi Ibu Putri adalah sedang tidak sehat sehingga ditemani oleh Yosua. Begitu. Nah, ketika dia menelpon Baradae, itu terdengar oleh Baradae pertengkaran di HP-nya tersebut, di latar belakangnya bahwa ada pertengkaran antara Kuat dengan Yosua. Jadi Kuat yang sedang memarah-marahi Yosua, sehingga kemudian
HP tersebut diberikan kepada Ricky Rizal, Ibu Putri minta supaya mereka segera pulang. Dan ketika pulang itulah mereka mendapati memang Kuat ini sedang marah betul kepada Yosua begitu, sehingga si Ricky Rizal mendengarkan itu pengaduan dari Kuat, dia kemudian ke kamar Yosua dan mengambil senjata laras panjang dan laras pendeknya. Begitu kejadiannya, dan kemudian sehingga Kuat pun langsung menelpon juga kepada Sambo di Jakarta, menceritakan tentang kejadian ini gitu. Jadi mungkin akumulasi ya Mas Ersu. Jadi ketika sebelumnya dia sudah pulang dulu ke Jakarta akibat pertengkaran sesudah adanya anniversary tersebut, sesudah itu mendapatkan penjelasan dari Kuat juga pengaduan mengenai adanya adegan intim tersebut. Dan kemudian ketika di Jakarta mereka melakukan rembukan 1 jam sebelum melakukan pembunuhan kepada Yosua. Ini kan juga ada Kuat di situ begitu ya, untuk kemudian menceritakan kembali begitu. Jadi memang ini pemirsa Off the Record biasanya kalau kita menceritakan ini tidak mungkin itu adanya ada skenario mengenai soal bumbu-bumbu seks, asmara dan sebagainya. Tapi mungkin memang ini bagian dari hal tersebut begitu ya. Memang di situ ada mafia di dalam Polri begitu ya, ada Mabes di dalam Mabes, memang ada itu, terus kemudian juga memang ada kejadian ini. Bahkan kemarin kita juga kemarin itu di Ulipa ini memang pengacara yang nyentrik gitu ya Mas Ersu ya. Kita lihat kemarin dia dalam tanda kurung dia kalau orang bilang ngoceh lagi gitu dengan bebasnya begitu ya, dia diwawancara oleh TV One dan juga di Uya Kuya TV begitu, dia menceritakan tentang sesuatu yaitu soal orang yang ingin menjadi Kapolri, tentang bisnis 303 yang kita tahu itu adalah judi online, dan kemudian juga kaitannya dengan LGBT begitu. Jadi ini memang complicated sekali. Saya jadi ingat cerita Pak Mahfud cinta 4 segi jadinya ya. Ya, Mas Ersu mungkin kita bisa lihat ya, ini si Mas Dio Lipa begitu ya, Mas Nyentrik yang juga adalah vokalis dari band Dio Lipa Project begitu ya. Nah, dia ini persisnya mengatakan seperti ini Mas Ersu. Saya bacakan saja ya daripada salah. Dia mengatakan demikian. Kacau Baradae, mantan pacar saya ini begitu ya. Dia kan suka bercanda-bercanda yang seperti itu, dan kita menyaringnya mana yang bercanda, mana yang serius. Kalau dengan orang semacam ini kan seperti itu. Kacau Baradae, mantan pacar saya ini, tapi ya sudah juga. Pacaran ini kan karena pacaran rohani ya, pacaran cinta Tuhan gitu. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual. Kan saya cuma cerita ada punya pacar cewek, tapi pacaran sama cowok juga. Karena biseksual. Ini bisa terjadi di polisi juga, dia mengatakan demikian. Ngakunya suka sama cewek, tapi sama cowok juga suka. Apalagi secara psikologis, ketika dia menjabat paling atas, misalnya paling atas pucuk pimpinan, akan berbahaya, bisa menghancurkan satu negara. Nah, ini ketika dia berbicara di TV One. Lain lagi ketika dia berbicara di Uya Kuya, dia jelas-jelas di situ dia menyinggung soal 303, bisnis haram 303 itu ya, tentang judi online, dan juga tentang sosok yang ingin menjadi Kapolri. Dan di situ dia sebutkan juga mengenai LGBT. Ketika Uya Kuya menanyakan, serius loh, apa buktinya kalau seandainya itu memang ada indikasi LGBT begitu, dia mengatakan bahwa WeChat beberapa kali dia mengatakan soal WeChat. Nah, soal WeChat ini Mas Hersu, setelah kita telusuri ya, ternyata WeChat ini kalau di negara aslinya ini memang menjadi aplikasi yang sangat-sangat useful gitu, sangat berguna. Karena segala macam sesuatu di warga Cina begitu mereka untuk bertransaksi, transportasi, belanja dan sehari-hari mereka dengan menggunakan WeChat begitu ya. Tapi ketika di Indonesia, itu digunakan di Indonesia, seseorang misalnya menggunakan WeChat itu di China gitu ya, terus kemudian dia pulang ke Indonesia, maka aplikasi WeChat ini di sini memang dipenuhi dengan promosi atau propaganda LGBT tersebut gitu. Jadi kalau seandainya kita memiliki aplikasi WeChat ini di handphone kita, maka akan banyak notifikasi Mas Herfu
tentang pelayanan tersebut gitu loh, ajakan kencan, komunitas LGBT, terus dan sebagainya begitu ya. Karena LGBT ini kan banyak ya, dia adalah maaf lesbian, terus kemudian juga gay dan sebagainya gitu. Jadi komunitasnya ini kalau di sini mereka berkomunikasi lewat WeChat tersebut dan ini Aduh, menjadi ini salah bikin satu indikasi dari LGBT. jadi bikin nggak jadi deh saya download aplikasi WeChat nih. Malah saya Iya, sih itu di sini aja Mas Hersu, katanya oh, demikian. ya saya paling ampun-ampun deh pakai apa kalau urusannya dengan LGBT ini kalau memang kan ini menjijikkan gitu ya kali gitu ya yang disebut Pak Mahfud MD kan pernah juga memberi clue yang menjijikkan itu barangkali mungkin kaitannya dengan ini Iya. ya Pak Mahfud MD ya Mbak Iya. ya. Nah, kita juga masih belum tahu ya sedalam apa hubungan antara Brigadir Yosua ini dengan Ferdy Sambo, kaitannya dengan apa preferensi seksual yang menyimpang itu tadi begitu ya. Ya, ya. Apakah ya kita tidak tahu hubungan seperti apa, tapi ini memang kalau Diolipa mengatakan demikian, tentu ini informasinya tidak lain tidak bukan adalah berasal dari Baradae karena dia kan mantan dari pengacara dari Baradae. Oke. Saya jadi speechless jadinya. Oke, tapi gini, ada teman yang mengingatkan penelitian kita ya, Mbak, hati-hati jangan sampai kemudian kita teralihkan fokus kita dengan motif-motif asmara gitu, kemudian dilokalisir ini hanya persoalan asmara karena ada soal yang lebih serius ya, ini berkaitan dengan Satgasus dan kemudian dengan pengumpulan dana-dana yang sangat besar itu kan gitu ya. Ini berseliweran kan dana-dana yang katanya dari bisnis judi online ini dan juga sabu-sabu itu sangat besar sekali dana yang dikumpulkan oleh Ferdy Sambo gitu. Kita sampai sejauh ini kita belum pernah dapat konfirmasi soal itu. Ada isu-isu semacam itu. Tetapi yang kita tahu yang jelas sudah terkonfirmasi memang duitnya dari Ferdy Sambo ini ya sangat banyak, itu terlihat dari mobil-mobilnya, yakni mesti kita bahas nanti ya. Terus kemudian soal ada aliran dia mencoba menyuap LPSK dengan uang yang lebih tebal dari 1 cm, kemudian dia menjanjikan uang kepada Baradae 1 miliar dan kepada Kuat dan Ricky masing-masing 500 juta, itu kan menunjukkan dia memang banyak duit gitu ya Mbak, dan ini tidak sesuai dengan profil dia sebagai seorang polisi bintang 2 gitu kan. Kita tahu sama-sama gaji dia berapa dan kemudian gaya hidupnya seperti itu dan janji. Dan kemudian juga ada info kemarin misalnya anggota ketua IPW Teguh Santosa ya, yang dia mendengar, dia mendapat informasi katanya itu ada aliran dana ke DPR, tapi itu baru informasi, tapi belakangan dia bantah gitu ya. Saya sempat juga membuat beritanya karena saya membaca juga berita itu, dia dikonfirmasi di media, belakangan dia membantah bahwa dia tidak pernah itu menyebutkan soal ada aliran dana ke anggota DPR, karena ini memang bikin heboh, apalagi kan sebelumnya orang kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Pak Maruf, kenapa nih kok ada anggota DPR kok diam-diam saja, biasanya paling galak kan gitu, dan ini yang membuat kemudian hubungan antara DPR dengan Pak Mahfud itu sempat menegang dan muncul kemudian saling melaporkan, bahkan ini ada tim suksesnya nih, ada yang sahabat Mahfud MD, ada sahabat DPR Indonesia gitu Mbak, dan yang satu minta agar ketua Komisi 3 itu diperiksa, Bambang Wuryanto, bahkan juga ada yang melaporkan ini kan, melaporkan ketua MPR Bambang Susatyo karena dianggap membela Ferdy Sambo juga, dan kemudian sebaliknya ada yang minta agar dipecat gitu ya. Tapi nah ini menarik, ini menunjukkan betapa Ferdy Sambo ini memang satu pengaruhnya dia besar. Kalau pengaruh besar ini saya kira nggak bisa dibantah ya, dengan kita melihat ada 63 orang yang diperiksa, kemudian 36 orang diantaranya dikenakan hukuman disiplin dan beberapa diantaranya ditahan di tempat khusus. Kemudian ada 3 jenderal lain di luar dia yang dicopot jabatannya, ada komisaris besar berapa orang, AKBP berapa orang, ini kan kelihatan dia wilayah pengaruh dia sangat luas ini. Jadi dia bisa jelas di divisi Propam dia sangat berkuasa, bisa menjangkau Puslapor, bisa menjangkau Polda dan juga Polres gitu ya. Kalau Polsek udah pastilah ya kan. Kan gitu. Ya.
Iya, iya, Mas Hersu. Jadi ini mungkin seperti juga yang dikatakan oleh Kamarudin ya, walaupun dia menyatakan bahwa ini hubungannya adalah ada hubungan asmara dengan si cantik-cantik itu, kata dia kan demikian, yaitu di mana Yosua ini adalah melaporkan soal hubungan tersebut kepada Ibu Putri yang membuat Pak Sambo ini marah begitu ya. Tapi dia juga tetap mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan garis besarnya adalah kelompok besar yang berbisnis haram di dalam kepolisian begitu ya, dan adanya aliran uang, dan dia malah belakangan menyebut bahwa ada indikasi ada rekening gendut di Sambo begitu, dan itu harus ditelusuri oleh PPATK. Nah ini apakah Sambo juga menggunakan nama dari ajudan-ajudannya untuk sebagai tempat untuk menampung dan kemudian untuk mengalirkan rekening atau uang-uang yang dia terima dari bisnis haram itu, kita juga sampai sekarang tidak tahu begitu ya. Tapi kalau kita melihat tidak mungkin juga Kamarudin ini akan akan membocorkan hal tersebut kalau dia tidak punya bukti di belakangnya. Dia kan seringkali seperti itu ya. Jadi dia mengatakan bahwa ini loh, tapi dia hanya secuil, dia ini setelah orang ramai kemudian dia kasih buktinya begitu. Seperti ancaman kepada Yosua itu dia katakan hanya ada ancaman-ancaman, ketika orang ramai tidak ada yang percaya, kemudian dia keluarkan screenshot dari Yosua yang sedang menangis, dan kemudian dia katakan bahwa ini hanya screenshotnya, rekamannya lebih lengkapnya ada pada kami, begitu kan. Nah sekarang ini kan memang HP dari Vera Simanjuntak ini, kalau menurut Kamarudin itu sedang diinginkan oleh seseorang berpangkat Brigjen dari loyalis Sambo, dari geng Sambo di Mabes Polri. Nah ini yang betul-betul dia simpan begitu, karena ini bukti-bukti yang ada di HP tersebut itu memang sangat-sangat memberatkan nantinya begitu di pengadilan, dan ini memang diinginkan oleh orang tersebut begitu, mengenai mungkin tidak hanya sekedar rekaman dari video call antara Vera dengan kekasihnya ya, tapi juga yang lain. Dan juga ada permintaan dari Pak Samuel kemarin yang meminta agar polisi segera mengembalikan uang sejumlah 62 juta lebih begitu, yang merupakan tabungan dari Yosua yang akan digunakan untuk menikah dengan Vera begitu. Jadi ini rupanya di luar dari yang 200 itu mungkin ya. Karena dia tahu betul jumlahnya adalah 62 juta sekian tabungan, dan itu dia akan dipakai untuk rencana pernikahannya begitu. Dan kita tahu tidak hanya sebenarnya ini betul-betul ya, peristiwa ini menghancurkan masa depan para pemuda kita begitu ya, pemuda harapan yang akan menjadi pelayan dari masyarakat gitu. Karena ternyata Baradae ini juga akan menikah sebenarnya, Mas Hersu, dia sudah memiliki tunangan, dia sudah berencana menikah. Jadi baik Baradae maupun si Yosua ini saat ini hancur begitu ya, masa depannya hanya karena memiliki pimpinan yang bengis, keji, dan kemudian manipulatif seperti ini begitu. Nah, ini tentu tidak hanya tergambar di Sambo, karena ternyata di sekelilingnya puluhan juga ikut diperiksa seperti kata Mas Hersu. Dan kalau ini kalau ini hanya sekedar di propam saja, saya rasa pengaruh propam sendiri tidak hanya sebesar itu. Tapi kalau kita melihat pengaruh dari Satgasus, ini kan memang pengaruhnya besar sekali gitu. Dan tadi kalau kita lihat hari-hari ini kan kita lihat saya kira banyak di antara viewer kita juga menerima kiriman grafik gitu ya, kekaisaran Sambo itu juga dahsyat itu ya. Nah, tapi sekali lagi kita belum dapat konfirmasi ini kerjaan siapa. Tapi kok detail banget, bisa buatnya grafisnya sampai nomor-nomor teleponnya, bagaimana alirannya. Wah, ini memang bakal luar biasa ya. Ya. Oke. Iya. Kalau kita ini Mas Hersu, kalau kita melihat bahwa ada indikasi atau kita sudah bahkan sebetulnya sebelum ada kejadian ini, itu kalau di kita komunitas wartawan itu kan suka menebak-nebak ya, berdasarkan data dari ini suka kita kumpulkan, teman-teman yang ini tahu ini, teman yang ini tahu ini. Memang kita juga sudah menduga bahwa Sambo ini diproyeksikan untuk menjadi Kapolri. Kemudian ketika terjadi peristiwa ini, kita semua terkejut. Wah, karena pada waktu itu kita pernah berdiskusi ya, bahwa Sambo ini memang diproyeksikan menjadi Kapolri kalau yang menjadi presiden adalah ini. Nah, kalau kita sebelumnya kan di off the record ini sering membicarakan soal keberadaan oligarki yang demikian besar gitu ya. Kalau kita melihat ke sana, ini memang juga bisa jadi adalah proyeksi dari tangan-tangan oligarki juga kalau kita melihat secara garis besarnya begitu. Jadi, dan kemudian ini Anda penasaran siapa presidennya gitu, kalau nanti Sambo jadi Kapolrinya,
ya clue-nya tadi yang dikatakan oleh Mbak Agi, presiden pilihan oligarki gitu ya. Iya, iya betul. Ya, Iya. ya. Jadi Oke. kita tahu arahnya himpunan himpunan duit besar ini yang Ah, dihimpun oleh Sambo ini mengarahnya ke arah mana begitu ya. ya. Kalau kita melihat ini yang dikonsenkan sekarang adalah agar si kepolisian ini dengan adanya reformasi dulu dikeluarkan dari ABRI adalah supaya dia tidak bermain politik. Kan Hmm, seperti itu. hmm, hmm, Agar dia betul-betul menjadi aparat sipil yang melayani, melindungi begitu. hmm. Dan ternyata sekarang kita menyadari, apalagi dengan adanya kejadian Sambo, ternyata polisi ini sudah menjadi alat politik, Mas Erisu. Iya. Mohon maaf, kenyataannya memang demikian. Nah, inilah yang harus segeralah ini dibenahi begitu, baik Pak Jokowi, baik itu Pak Listio Sigit maupun semuanya bekerja untuk membenahi bagaimana supaya polisi ini kembali kepada tugasnya yang semula. Oke. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita, lumayan panjang seperti biasa, tetapi kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Anda, terus sabar ngobrol bersama kita sepanjang hari ini, dan kita masih akan ketemu lagi ya, sampai besok di hari Jumat. Saya Hersbun Arif harus undur diri. Iya, memang kita kalau sudah ngobrol sudah tidak terasa ya Mas Ya, Ersu. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi tetap wabarakatuh. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.